Selamat siang pemirsa, UTE TV kembali menyapa ruang informasi Anda dengan beragam berita penting dan menarik. Kita simak berita yang sudah kami rangkum bersama saya Sukma Suci dan saya Rida Septi, dan inilah UTE News, UTE TV, independen dan terpercaya. Berikut cuplikan berita utama pada hari ini. Berikut berita pertama pada hari ini. Sebanyak 4 wisatawan yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah dilaporkan hanyut di muara Sungai Serang, Pantai Gelagah, Kabupaten Kulon Progo pada Rabu 5 Januari 2022. Video amatir diambil oleh warga sekitar saat sedang membantu berusaha untuk menyelamatkan 4 orang tersebut. Namun naas 2 orang tidak terselamatkan. Sebanyak 4 wisatawan yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah dilaporkan hanyut di muara Sungai Serang, Pantai Gelagah Temon, Kabupaten Kulon Progo, Rabu 5 Januari 2022 sore. Dari kejadian tersebut, 2 orang berhasil diselamatkan, 1 orang dinyatakan meninggal, dan 1 orang masih dalam pencarian. Keempat korban diantaranya Randika Putri 9 tahun, Ismadi 47 tahun, Fatih Diandra Auliska 16 tahun, dan Zulfa Ulil Absa 16 tahun. Kejadian tersebut bermula ketika saat rombongan sebanyak 15 orang masih memiliki hubungan keluarga tiba di Pantai Gelagah pukul 15.00 WIB. Setibanya di pantai, mereka langsung bermain air di muara Sungai Serang. Keempat korban itu menyeberang ke timur muara, namun saat akan kembali, gelombang air laut sudah tinggi dan arus sungai juga deras. Aris mengatakan petugas tiket sudah diingatkan namun tidak diindahkan. Begitu gelombang pasang, wisatawan itu panik dan mencoba menyeberang kembali ke barat. 2 orang korban berhasil diselamatkan, kemudian dibawa ke RS Rizky Amelia Temon untuk mendapatkan perawatan. Sementara korban bernama Fatih Diandra Auliska ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban dibawa oleh petugas RSUD Wates. Sementara itu, korban bernama Randika Putri masih dalam pencarian hingga pukul 21.00 WIB. Pencarian terhadap korban yang hilang masih dilakukan. Proses pencarian difokuskan di area muara Sungai Serang karena kondisi gelombang yang masih pasang. Adapun tempat TKP tersebut sebelumnya sudah dipasang garis polisi, namun biasanya sering dirusak oleh wisatawan. Kota Yogyakarta memiliki tempat wisata baru setiap tahunnya. Suralpazu Kebun Binatang baru ini melaksanakan soft opening pada tanggal 25 Desember bertepatan pada perayaan Nataru. Dan menjadi wisata kebun binatang terbesar kedua di Yogyakarta ini langsung dipadati pengunjung pada hari pertama soft opening. Saat ini di lapangan sudah ada rekan kami, Fajar Azhar, silakan. Baik, terima kasih Rida dan Sukma di studio. Saya sekarang berada langsung di Suralpazu yang merupakan destinasi wisata baru, yaitu kebun binatang yang berlokasi di daerah wisata Kaliurang. Bisa dilihat langsung secara di belakang saya terdapat antusias warga baik dari Yogyakarta maupun dari luar kota Yogyakarta. Kebetulan hari ini merupakan hari soft opening. Dan sekarang saya sudah bersama Pak Endros sebagai pemimpin dari Suralpazu. Baik, bagaimana cerita dari pembukaan di Suralpazu ini? Jadi begini, kalau kita melihat bahwa pandemi ini cukup bagi masyarakatnya. Satu, mereka ini sudah terlalu lama bersih dalam rumah, sehingga salah satunya kita ingin menjaga
dinamakan Suralokazu ini. Kenapa dinamakan Suralokazu? Karena di sini ada beberapa jadi istilahnya ini mini zoo ya. Jadi binatang-binatang yang digemari anak-anak, termasuk seperti kelinci, kambing, rusa, angsa, dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi daya tarik. Di sisi lain banyak permainan-permainan yang kita saksikan. Antara lain ada flying fox, ada high rope, ada panjat tebing, kemudian ada tangkap ikan, kemudian ada AR. AR ini termasuk wahana baru. Jadi digital. Jadi di situ ada permainan digital, interaksi gitu. Di, sesuatu yang barangkali nanti akan menarik minat anak-anak di daerah Jogja sekitar. Nah, gitu. Kemudian ada permainan, ada naik kuda dan sebagainya. Di sini juga tersedia untuk ibu-ibu utamanya, termasuk ini greenhouse-nya. Jadi kita jual aneka macam tanaman komplit. Juga ada resto. Jadi datang ke Suraloka ini berwisata, kemudian belanja bunga, kemudian makan-makan, semua tersedia. Demikian. Oh, ya. Baik, terima kasih Bapak Indra. Sekian informasinya ya. Jadi saya melaporkan langsung dari Suralokazu. Untuk pemirsa yang ingin mengunjungi wisata ini, ada promo menarik dari pembukaan terbaru, yaitu berupa buy one get one dengan seharga 40.000 untuk weekend, untuk weekday 30.000. Untuk pemirsa yang ingin mengunjungi wisata ini, jangan lupa tetap menjaga kesehatan protokol dan jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Desa wisata Kasongan yang memiliki sejarah unik ini menjadi salah satu kekayaan wisata Yogyakarta. Berbagai kerajinan gerabah dan barang yang antik menjadi daya tarik wisatawan dengan variasi harga yang terbilang cukup murah. Selain itu, desa ini juga menawarkan destinasi bagi wisata yang tertarik untuk membuat kerajinan gerabah. Yogyakarta merupakan salah satu desa wisata yang digemari banyak pengunjung wisata. Salah satunya adalah Desa Kasongan. Disinilah para pengrajin membuat gerabah yang dijual tidak hanya di Indonesia saja, namun sudah mencapai ke seluruh dunia. Saya akan mengajak Anda ke sana. Di tengah menjamurnya wisata modern, destinasi wisata seni dan budaya tradisional tak pernah ditinggalkan. Masih bertahan dan berkembang, salah satunya ialah Desa Wisata Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Kasongan menjadi daya tarik sendiri karena disinilah Anda dapat menemukan produk gerabah serta karya seni tradisional lainnya. Bukan hanya dapat melihat dan membeli tembikar toko yang ada di pinggir jalan, kita juga dapat belajar membuat tembikar sendiri. Jadi ini yang dinamakan apa Pak kalau gini Pak bentuknya kayak gini namanya uwung. Uwung. Jadi Kasongan kan macam-macam jenisnya. Kalau goji itu tergantung yang order. Oh berarti bisa pesen dari gitu. Dulu ya itu kayak itu hewan-hewan itu aslinya Kasongan. Jadi kayak celengan gitu ya Pak? Ada pot, ada anggo untuk itu. Nah, kalau ini biasanya dibuat pakai apa Pak? Ini kalau buat ini hiasan atau untuk bikin rumah itu loh, kayak gazebo. Oh ya atap rumah ya Pak? Untuk hiasan rumah. Apakah semua atap rumah tuh bentuknya kayak gini? Apa bisa kita request sendiri Pak? Kalau kayak gini biasanya Udah paten? Oh gitu. Soalnya kalau bikin sendiri itu kan, ini kan dicetak Mas. Kalau di Godean itu berarti kita beli dulu ya Pak? Beli satu truk gitu. Kalau sini pakai satu kol gitu. Terus dari Godean itu sama dari itu Bangun Jiwo itu dicampur terus dikasih pasir. Nah, terus digiling. Baru jadi kayak siap pakai. Jadi ini merupakan tanah liat yang nantinya akan dibentuk oleh bapaknya. Ini merupakan udah tanah yang basah, agak basah ini. Iya basah. Agak basah karena tadi dicampur sama air ya Pak, bener ya Pak? Iya, kan digiling itu kan biar Iya. Oh gitu. Kalau aslinya kan iya gunung itu loh kan. Gitu. Oh gitu. Jadi Bapak ada pembuatan selain ini Pak, ada biasa guci gitu juga? Ada.
Terciptanya desa wisata Kasongan sesungguhnya memiliki sejarah yang panjang. Mulai dari masa penjajahan Belanda, sejumlah warga menyerahkan dan merelakan hak tanah mereka. Tanah itu diambil warga desa lain dan dijadikan tembikar seperti saat ini. Desa wisata Kasongan memiliki pasaran sendiri. Seiring perkembangan zaman, produk desa Kasongan kini dapat dipasarkan secara online. Pelanggannya pun sudah merambah ke luar negeri. Keunikan produk di sini ialah tahap akhir pembuatannya yang memakai bahan alami dan cat sebagai media sentuhan akhir. Hal ini yang membuat guci Kasongan relatif lebih awet dan jadi incaran wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, bagaimana? Tertarik untuk belanja gerabah di Kasongan? Selain harganya miring, Anda juga masih bisa menawarnya langsung. Anda pun juga bisa membuat gerabah dengan hanya mengeluarkan biaya sebesar 50.000 saja. Fajar Azhar, UTI News, Bantul, Yogyakarta. Shopee COD. Bayar langsung di tempat, Tanpa tabungan, tanpa rekening. pakai Shopee COD. Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Shopee COD. Bayar langsung di tempat, Tanpa tabungan, tanpa rekening. pakai Shopee COD. Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Belum usai kasus COVID-19, pemerintah mengumumkan mengenai adanya varian baru yaitu Omicron dari virus COVID-19. Liburan akhir tahun sudah seperti menjadi tradisi bagi masyarakat untuk berekreasi bersama keluarga tercinta. Namun sepertinya berita tersebut bukan sebuah hambatan untuk masyarakat pergi berlibur. Saat ini sudah ada rekan saya Ilham Bangkit di lapangan. Silahkan. Baik, Suci dan Rida yang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di Pantai Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi lihat belakang saya, sudah banyak ramai pengunjung yang datang di pantai ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Syafiq. Ini Mas. Minta waktu sebentar ya Mas. Jadi Mas sudah tahu dengan virus varian terbaru dari COVID ini yang sudah mulai ada di Indonesia? Udah sejak bulan kemarin ya. Itu kan katanya udah mulai masuk di bagian Afrika Selatan dari daerah sekitarnya. Tapi kalau ke masuk ke Indonesia nya baru tahu kemarin. Kita sudah baru tahu katanya ada warga Indonesia yang masuk udah terdampak itu Afrika. Sedangkan menurut Mas sendiri, bagaimana tanggapan Mas dengan berita tersebut dan dilihat dari padatnya pengunjung yang berada di pantai Drini ini? Sebetulnya dinikmati sih Mas. Ketika kemarin udah diumumkan mau Kaurisa Kota mau buka lagi, ternyata ada varian baru, terus menyerang kemarin juga Menkes sudah warning katanya sudah pernah di Indonesia. Cuman kan di sisi lain ini juga kayaknya sudah walaupun padat, cuman sudah menerapkan prokes itu Mas. Tadi saya masuk juga naik mobil itu vaksin semua, cuman udah bisa dari cuman ya itu Mas juga udah banyak kesadarannya sih mungkin vaksin semua dilihat dari itu kan dilindungi udah oke, cuman ya itu Mas banyak kesadarannya sih. Mungkin ada beberapa petugas yang perlu kita di stay di sini ya buat mengingatkan, atau enggak kasih rambu-rambu lah, pakai speaker gitu, tolong dijaga pakai maskernya dan lain-lain. Makanya kan juga kasihan kalau nanti ada salah satu mungkin ya tidak ya enggak pengen sih, cuman kalau khawatirnya ada salah satu yang terjangkit varian baru tadi nanti bisa menetap. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke studio pada Rida dan Suci dari Pantai Gunung Kidul. Tim dan kru yang bertugas melaporkan.
Yogyakarta kian memprihatinkan. Aksi kliti yang bertindak kekerasan di jalan raya menggunakan senjata tajam dan melukai pengendara lain tanpa alasan yang jelas ini membuat warga Yogyakarta geram, khususnya warga daerah Jalan Kaliurang dan Ring Road Utara. Aksi kelitih tersebut dikabarkan baru saja terjadi di underpass Kentungan Condong Catur, yang mana korban adalah seorang wanita, dan mengejutkan masyarakat karena aksi tersebut terjadi pukul 7 malam saat jalanan masih ramai. Kini lokasi aksi kelitih terjadi di underpass Kentungan Condong Catur, Sleman. Pengakuan oleh adanya kejadian aksi kelitih ini dicuitkan oleh korban aksi kelitih tersebut melalui media sosial. Menanggapi adanya berita meresahkan tersebut, warga dan mahasiswi Yogyakarta serentak meminta polisi bertindak cepat memberantas aksi kelitih tersebut. Karena saat kejadian bukan saat jalanan sepi, melainkan saat jalanan masih terbilang sangat ramai, sehingga membuat netizen beramai-ramai membuat tagar Jogja tidak aman. Kota Yogyakarta sudah memasuki pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi level 2. Pasar Beringharjo yang sempat ditutup beberapa waktu kini sudah mulai beroperasi normal dengan syarat yang telah ditentukan. Pengunjung tentunya wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Beginilah kondisi terkini dari Pasar Beringharjo yang terletak di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Kendalanya yang Ibu rasakan? Seperti itu, Mbak. Tidak ada pengunjung. Iya, jadi harga barang-barangnya ya wadah banyak. Enggak langsung. Sekarang ada yang masuk. Berarti untuk wisata di sini udah lumayan ramai, Ibu. Menurunnya level PPKM di Kota Yogyakarta membuat beberapa tempat objek wisata mulai dapat beroperasi kembali. Ya, karena kan mengingat pandeminya tuh level 4 itu termasuk yang kasusnya kan tinggi, jadi kalau pasar itu kan tempat umum yang tempat berkumpul banyak orang, jadi penularannya kan resikonya tinggi, jadi lebih baik di rumah. Untuk sekarang level 2 ini jadi Mbak kayak lebih enjoy aja gitu ya untuk berkunjung, untuk berwisata gitu, lebih merasa aman, tapi belum aman banget sih, jadi harus tetap pakai protokol kesehatan. Masih sedia masker? Iya, dan sanitizer juga. Sebelum memasuki kawasan Pasar Beringharjo, pengunjung diharapkan untuk menunjukkan sertifikasi vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi dengan cara men-scan barcode yang telah disediakan. Harus Peduli Lindungi, pakai masker ketat. Enggak, saya langsung karena ini level udah menurun, jadi Mbak berani untuk sini? Iya. Para pedagang di Pasar Beringharjo sudah mulai beraktivitas kembali dan para pengunjung sudah dapat mengunjungi Pasar Beringharjo dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keadaan sudah agak normal, Mbak. Semenjak turun level, pengunjung dari luar kota juga sudah banyak. Motor ada kenaikan yang signifikan. Saya Veronica melaporkan kepada Rida Septiningsih dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Tanpa tabungan, tanpa rekening. Pakai Shopee COD. Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Pemerintah di Yogyakarta akan menjajaki penerapan teknologi pengelolaan sampah dari Swedia untuk diterapkan di tempat pembuangan akhir piungan agar tidak lagi menjadi penghambat kota Yogyakarta. Saat ini sudah ada rekan saya Ilham Bangkit di lapangan. Silakan Ilham Bangkit.
istimewa Yogyakarta dikenal dengan keistimewaannya. Dari wisata, kuliner tradisional maupun modern, bahkan ada slogan yang berkata, Jogja tercipta saat sedang Tuhan jatuh cinta. Namun semua hal itu bukanlah tanpa bekas. Saat ini saya sedang berada di TPS Piungan, Kabupaten Bantul. Di balik keistimewaan setiap sudut kotanya, daerah istimewa Yogyakarta memiliki salah satu masalah yang harus fokus diperhatikan oleh pemerintah kota. Seperti halnya TPST Piungan ini. Saat ini saya sedang bersama salah satu penyortir sampah di TPST Piungan. Sangat memperhatikan karena ini sekarang musim hujan kan, makanya semakin sempit dan sangat sulit untuk buang sampah, sangat sulit. Kalau datang itu langsung digusur gitu, langsung disuruh laut di sini langsung digusur. Terus itu yang pemulung-pemulung itu mencari, ya kan, mencari terus dipilah-pilah. Ya baunya ya, baunya sangat menyengat sekali, dan kalau musim hujan ya itu banyak lalat, nyamuk, itu menjadi masalah. Hingga saat ini, TPST atau TPA Piungan masih aktif difungsikan karena belum ada lokasi baru yang dapat digunakan sebagai lahan dibangunnya TPA. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membenahi dan meningkatkan fungsi kegunaan TPA ini, baik oleh Pemda DIY maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan oleh banyak masyarakat, salah satunya menikmati diskon belanja maupun pergi ke tempat wisata. Keantusiasan masyarakat menikmati libur Natal dan Tahun Baru berakibat pada padatnya jalanan ibu kota, salah satunya terjadi di Jalan Pancoran, Jakarta Selatan. Menjelang hari libur Natal dan Tahun Baru membuat ibu kota Jakarta semakin dipadati oleh penduduk. Beberapa jalanan di Jakarta sudah mulai padat dan kemacetan juga meningkat lebih daripada hari biasanya. Berikut liputannya. Imbas dari hari libur Natal dan Tahun Baru memberikan dampak terhadap lalu lintas di DKI Jakarta. Beberapa wilayah mengalami kemacetan karena kepadatan penduduk yang memenuhi sekitaran area di wilayah-wilayah tertentu seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, serta Jakarta Timur. Karena banyaknya penduduk yang berpergian keluar kota Jakarta, menyebabkan beberapa penduduk memilih untuk tetap tinggal atau tetap berlibur di dalam kota Jakarta. Jadi menurut saya sebagai pengguna jalan raya, frekuensi kendaraan pada liburan Natal dan Tahun Baru ini lebih padat di jalan raya karena pemerintah tidak mengizinkan warganya untuk bepergian seperti keluar kota maupun ke tempat-tempat liburan yang di luar Jakarta. Jadi banyak warga ibu kota yang lebih memilih untuk liburan di Jakarta seperti ke mall dan tempat-tempat nongkrong lainnya, dan itu mengakibatkan volume kendaraan meningkat sangat signifikan daripada hari biasanya. Beberapa wilayah seperti di Jakarta Selatan mengalami ketingkatan kemacetan atau kepadatan penduduk yang melebihi dari hari-hari biasanya. Beginilah kondisi jalan raya menjelang libur Natal dan Tahun Baru di ibu kota Jakarta. Menyaksikan langit cerah dan pemandangan di atas awan adalah hal yang sangat sayang untuk dilewatkan. Kami akan mengajak Anda untuk melihat pemandangan di atas awan yang berada di Provinsi Yogyakarta, tempatnya di Tumpeng Menoreh, Kabupaten Kulon Progo.
Kami juga menyediakan kuliner tradisional yang asik dinikmati sambil melihat pemandangan 3 gunung besar di Pulau Jawa. Tumpeng Manore bisa menjadi pilihan untuk menikmati indahnya sunrise di pagi hari ataupun indahnya matahari terbenam di kala sore. Selain itu kita juga disuguhi dengan pemandangan alam indah nan asri yang dilengkapi dengan berbagai spot foto yang instagramable dan kekinian. Lokasi tempat wisata ini berada di atas bukit dengan ketinggian mencapai 1000 meter di atas permukaan air laut. Di bagian puncak bentuknya mirip dengan tumpeng. Itulah mengapa tempat wisata ini diberi nama Tumpeng Manore. Selain bisa menikmati keindahan alam dari atas ketinggian, kita juga bisa merasakan dan mencicipi wisata kuliner yang ditawarkan di tempat wisata ini. Jadi, kita tidak perlu khawatir merasa lapar atau haus saat berkunjung ke tempat ini. Menu yang ditawarkan pun cukup beragam, mulai dari jajanan pasar dan makanan tradisional, prasmanan, dan berbagai macam minuman. Mulai dari soto, mangut lele, brongkos, opor ayam, berbagai macam gorengan, serta cemilan dan makanan tradisional seperti geblek dan jadah. Sekarang saya sudah mengambil beberapa menu makanan yang disediakan oleh Tumpeng Manore. Salah satunya adalah ayam goreng, ada tempe, telur puyuh dan telur dadar. Nah, selain kita bisa makan di sini, kita juga bisa menikmati indahnya wisata alam yang ada di Indonesia. Bagi kalian yang ingin ikut merasakan sensasi wisata alam di sini, kalian cukup merogoh kocek sebesar 50.000 untuk biaya tiket masuk. Harga tersebut sudah termasuk harga tiket serta voucher makan dan minum sebesar 25.000. Nah, sekarang saya sudah berada di Puncak Manore, di mana di belakang saya terlihat ada bukit yang bentuknya mirip seperti tumpeng. Jadi itulah cikal bakal mengapa nama ini disebut sebagai Tumpeng Manore. Dan di depan saya terdapat pemandangan yang bagus. Dan untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke sini juga dapat menjadikan pemandangan ini sebagai spot foto yang menarik. Ketika berkunjung di wisata ini, jangan lupa membawa pakaian hangat seperti sweater atau jaket, khususnya saat berkunjung di malam hari. Karena lokasi tempat wisata ini berada di atas ketinggian, tentu saja suhu udara menjadi lebih dingin, apalagi saat di malam hari. Fajar Azhar, UTY News, Kulon Progo, Yogyakarta. Pemirsa, berita wisata yang mengagumkan dari Yogyakarta tersebut sekaligus menjadi penutup berita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol yang ada. Saya Sukma Suci dan saya Rida Septi mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.